Baik, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terkait 3 mekanisme terbaru ya, P3K 2023 direstui presiden ya. Semoga seluruh honorer dan tentu juga P1 ya tanpa formasi di tahun 2021 dan 2022 bisa terakomodir Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru ya baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Jadi kira-kira apa 3 mekanisme terbaru P3K 2022 katanya direstui presiden? Mudah-mudahan ya, semoga seluruh P1 dan honorer itu bisa terakomodir. Oke, kita langsung saja di sini di gpnn.com ya, 3 mekanisme terbaru P3K 2023 direstui presiden ya, semoga seluruh honorer terakomodir. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Nah, menjelang akhir tahun ya, akhir tahun menjelang tahun 2023, ternyata ya pemerintah sudah menyiapkan mekanisme terbaru P3K 2023 Bapak Ibu ya. Nah, jadi menjelang tahun 2023, sejak akhir tahun ini ternyata pemerintah sudah menyiapkan ya mekanisme terbaru untuk P3K 2023. Dan bahkan Bapak Ibu harus ketahui, mekanisme ini sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Wow, mantap ya. Nah, jadi di sini dikatakan mekanisme ini sudah disetujui Presiden Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada tahun 2023. Jadi di sini ya luar biasa sekali Bapak Presiden kita Joko Widodo yang ingin menuntaskan honorer pada 2023. Jadi secara otomatis sudah ada mekanismenya Bapak Ibu ya. Dan ini tentunya menjadi kabar gembira juga bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Nah, di sini kita katakan bahwasanya perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer Bapak Ibu ya. Walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai kekurangan ya. Nah, kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim pada puncak peringatan HUT ke-77 PGRI dan HGN di Kota Semarang. Wow, mantap ya. Jadi di sini Mas Menteri ya, Bapak Nadiem Makarim ya, ada di HGN juga Hari Guru Nasional dan juga peringatan HUT kemarin ya, HUT ke-77 PGRI, dan disitulah Pak Jokowi ya, Bapak Presiden kita ingin menuntaskan honorer pada 2023 mendatang Bapak Ibu ya. Nah, di sini menurut Mas Nadiem Makarim, beliau menyadari 2 tahun pelaksanaan seleksi P3K guru berbagai masalah timbul Bapak Ibu ya. Salah satunya adanya kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Wow, mantap ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bagi kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, Nadiem menghimbau agar Pemda mengajukan formasi P3K 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir. Nah, di samping meminta kerjasama Pemda, Nadiem mengungkapkan ada 3 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. 3 kebijakan tersebut hasil kolaborasi Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan Kemenkeu. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh guru honorer, 3 kebijakan yang kami tempuh pada seleksi P3K 2023 sudah direstui Presiden Joko Widodo. Wow, mantap ya. Jadi ini baru saja Bapak Ibu ya, ada 3 kebijakan kolaborasi ya, Kemendikbud, Kemenpan RB, dan Kemenkeu untuk menuntaskan kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan menurut admin pribadi, karena secara otomatis kita akan siap-siap menuju di perekrutan P3K tahun 2023. Nah, oke Bapak Ibu ya, dan yang memperkuat
tiga kebijakan ini karena sudah ada restu dari Presiden Jokowi, Bapak Ibu ya, sudah ada restu dari Presiden Jokowi. Ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan yang harus kita tonton bersama ya. Kalau perlu diviralkan sih sebenarnya. Secara khusus Nadiem menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi karena komitmennya yang kuat menuntaskan masalah honorer pada tahun 2023. Adapun tiga kebijakan yang akan ditempuh pada seleksi P3K 2023 adalah ini Bapak Ibu. Yang pertama, jika pada Maret 2023 Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi tersebut. Nah, jadi secara otomatis persoalan formasi yang terjadi di tahun 2021 dan di tahun 2022 sudah ada solusinya di tiga kebijakan yang sudah direstui oleh Pak Jokowi, yaitu misalkan Pemda tidak mengajukan formasi atau misalkan formasi yang diajukan sedikit, maka nantinya pemerintah akan melengkapi formasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Jadi secara otomatis, kalaupun Pemda masih ngeyel juga untuk tidak mengajukan formasi yang maksimal, nanti pemerintah pusat yang mengajukan. Jadi tuntas masalah terkait formasi Bapak Ibu ya. Tuntas masalah terkait formasi. Oke, mantap ya. Kemudian di sini yang kedua, Bapak Ibu juga perlu ketahui mekanisme yang kedua. Di sini dikatakan Kemendikbudristek sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan. Anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Kemudian ketiga, anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Itu tiga kebijakan yang ditempuh dalam mengakselerasi peningkatan kesejahteraan guru honorer Bapak Ibu ya. Nah, di sisi lain, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG Ibu Hetty Kustrianingsih berharap kebijakan tersebut bisa terrealisasi. Jangan sampai rencana tersebut hanya seperti permen karet, manis di awal, pahit di akhir, sampai akhirnya harus dibuang dan tidak bisa ditelan. Kami ingin 193.954 P1 terakomodir seluruhnya Bapak Ibu ya, tanpa terkecuali. Tolong berikan hak kami, pungkas Ibu Hetty. Jadi di sini sudah ada titik terang ya terkait formasi, kemudian terkait anggaran juga di tiga kebijakan lintas kementerian antara Kemendikbudristek, kemudian Kemenpan dan Kemenkeu. Ini tentunya sudah mendapat restu dari Presiden kita Bapak Joko Widodo, dan ini mudah-mudahan ya direalisasikan di tahun depan. Kalau ini tiga kebijakan ini bisa direalisasikan tahun depan, admin optimis guru lulus PG utamanya P1 tanpa formasi itu bisa tuntas Bapak Ibu ya, itu bisa tuntas tahun depan. Amin ya. Nah, di sini juga dikatakan selain itu ternyata Kemendagri juga Bapak Ibu ya, Kemendagri juga ini turun tangan prihatin dengan guru lulus PG tanpa formasi. Yang mana kita lihat di sini informasi pejabat Kemendagri bikin guru lulus PG tanpa formasi punya harapan baru. Nah, pasca bertemu pejabat Kemendagri, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 punya harapan baru. Menurut Ketum FGHNL PSI Ibu Hetty Kustrianingsih, hasil audiensi pada 9 Desember makin jelas terungkap bahwa anggaran menjadi salah satu pokok utama dalam rekrutmen P3K. Jika anggaran tersedia, tidak akan mungkin Pemda menolak mengusulkan formasi P3K semaksimal mungkin. Intinya ada di anggaran. Kalau anggaran P3K seperti CPNS tidak akan ada Pemda yang menolak mengusulkan formasi seperti itu ya. Jadi Kemendagri di sini akan koordinasi juga dengan Kemenkeu Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi harapan baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.